akan saya share kepada saudara hari ini sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana ya, dari ayat teks yang merupakan tema daripada bulan kita ini ya, bulan yang baru ini saudara, yaitu yang diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6. Saya nembaknya kemana ini? Ke sana ya? Oh, ke sebelah sana. Oke, sorry. Soalnya ada yang di sana, ada yang di sana ya. Baik. Nah, saudara, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara, dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada satu terjemahan yang bagus, yaitu dari terjemahan The Message, yang lebih tajam aja gitu saudara. Saya pilih ini ya buat kita semua yang ada di tempat ini. Dikatakan right now. Right now artinya apa? Sekarang, enggak nunggu besok, enggak nunggu event ya 1 jam lagi lah, 2 jam lagi let's see. Enggak, right now. Therefore, karena itu every time we get the chance. Setiap kali kita mendapatkan apa saudara? Kesempatan, katakan kesempatan, 1, 2, 3, kesempatan. Let us work for the benefits of all. Baiklah kita dikatakan mengerjakan untuk keuntungan kita bersama semua. Dimulai dari mana? With the people closest to us. Dari orang-orang yang paling terdekat kita. Siapakah itu? Community of faith. Komunitas apa saudara? Komunitas iman. Nah saya mau expose ya ayat-ayat ini ya. Jadi startnya dari mana? Startnya intinya kan gini saudara, bulan ini kan bulan di mana kita didorong supaya hidup kita ini hidup yang berguna, hidup yang apa? Bermanfaat, hidup yang memberi dampak. Ya, kita diajarkan, kita nggak percaya reinkarnasi ya saudara. Karena itu kita tahu kitab Ibrani bilang manusia ditetapkan hidup berapa kali? 1 kali. Coba ingatkan dulu kiri kanan sudah bilang. Kita cuma sekali loh hidup. Ya, jadi nggak ada lagi yang lain. Karena hidupnya cuma sekali, kesempatannya juga berarti cuma apa saudara? 1 kali. Ya, nah kehidupan yang sekali ini yang sebenarnya nggak peduli berapa lama kita hidup atau di mana kita hidup atau bagaimana kita hidup, tapi yang lebih penting kita mau isi hidup kita ini dengan apa, saudara? Ya, saya pernah kubur orang mulai dari usia belasan tahun sampai usia di atas 100 tahun pernah di Surabaya, ya. Dan saya belajar satu hal bahwa orang itu tidak tergantung dari berapa lama dia hidup sebetulnya. Tapi gimana hidupnya dia. Let's say paling gampang contoh daripada Tuhan kita. Berapa lama sih Tuhan Yesus hidup saudara? 33 lebih dikit kan? Betul gak saudara? Kalau hari ini Tuhan Yesus ada di Jakarta lalu kemudian diumumkan di jemaat atau di orang-orang yang dekat dengan keluarganya bahwa dia sedang meninggal dunia. Kita bilang kesian ya. Masih muda kok sudah apa? Sudah mati. Nah ingatkan lagi kiri kanan saya bilang, Yesus mati muda loh. Yesus mati muda ya. Jadi orang-orang muda juga yang hadir di tempat ini hari ini jangan pernah berpikir bahwa kami ini mati lebih dulu dari kalian. Karena itu kita mesti benar-benar memperhatikan cara bagaimana kita hidup. Kitab Efesus pernah berkata, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif, ya, arifin, seperti orang arif maksudnya. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang yang bijaksana dikatakan. Karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Itu sebabnya saudara, yang saya mau fokus hari ini adalah bagaimana kita mengisi akan kehidupan kita. Dan kitab Galatia 1 ayat ini kasih kita nasihat yang very profound, ya, kalau saya boleh renungkan. Ketika kita sampai di tema ini, saya pikir, saya mau ngomong ini, mau ngomong itu. Tuhan bilang kamu fokus aja sama teksnya. Coba kamu lihat. Ya, dan di situ ada beberapa kebenaran yang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus 33,5 tahun hidupnya. Pelayanannya nggak lama. Pelayanannya ya 3 tahun lebih dikit. Ya kan? Dia startnya pada waktu kurang lebih berusia 30 tahun. Ya, dia pelayanannya nggak lama. Siapa di sini yang sudah pelayanan di atas 3 tahun? Boleh angkat tangan saudara? Yang udah di atas 3 tahun? Coba kita renungkan hari ini, kita jujur, termasuk saya, apa sih yang udah kita hasilkan lewat pelayanan kita?
Apa cuman kita pelayanan gitu-gitu aja? Ya. Nah sekarang kasih tahu lagi kiri kanan, lu udah pelayanan belum? Yang udah pelayanan aja nggak segitunya, gimana saudara yang belum pelayanan? Maksud saya pelayanan bukan kemudian saudara mengambil tempat seperti yang ada di mimbar. Mimbar ini terlalu sempit buat kita semua saudara. Atau even di gedung ini, atau dimanapun. Ya, karena itu dalam surat kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus memulainya ayat yang tadi kita baca dengan sebuah statement yang luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sama pada kita semua. Saudara yakin nggak, percaya nggak Tuhan nggak beda-bedain kita saudara? Percaya, cuman gereja aja yang beda-bedain kita kan? Tuhan nggak beda-bedain kita, siapapun saudara. Tetapi gini, dengar saudara, oleh karena itu Tuhan juga kasih kita tanggung jawab. Karena dia kasih, right now therefore every time we get the chance. So you have all chance dari Tuhan. Ya, ada beberapa ayat yang saya mau kita lihat sama-sama. Matius 25 misalnya ayat 14 dan 15 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa saudara? Hartanya kepada mereka. Apa yang saya mau ngomong pagi hari ini bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara itu punya arti, itu punya nilai. Karena Yesus bilang harta. Saudara punya harta? Jangan ngomong enggak, nanti Tuhan ambil loh saudara. Saudara punya harta enggak? Saya punya. Harta itu bicara apa? Sesuatu yang bernilai kan? Ya kan, makanya kita jaga, kita simpan, bahkan kita taruh di tempat-tempat yang khusus. Saya yakin gak ada saudara yang pernah simpan harta di tong sampah gitu. Jangan kan di tong sampah, ditaruh di meja makan aja enggak. Dan Tuhan bilang, aku percayakan yang berharga itu, yang berarti itu kepada semua saudara yang ada di tempat ini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, nah cuman ini aja bedanya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih lumayan, ada yang dikasih apa saudara? Sedikit, tapi itu juga doesn't matter. Ya, jadi yang dikasih banyak jangan sombong, yang dikasih dikit jangan rendah diri, yang dikasih lumayan juga bingung ya saudara ya, mau apa ya. Bukan itu intinya. Sebab Alkitab berkata begini, masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupannya. Jadi Tuhan tuh tahu kita tuh sanggupnya seberapa. Ya. Dan dia percayakan, ini perumpamaan kan Yesus sedang ngomong sama kita semua. Dan dia percayakan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya apa? Supaya kita signifikan ketika kita kemudian mengerjakan tanggung jawab kita sesuai dengan semua itu. Nah, harta ini apa? Saudara mungkin mau tanya, simple saudara. Semua talenta, semua bakat, semua kemampuan yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada seorang pun di tempat ini yang nggak punya talenta, nggak ada. Nggak ada seorang pun di tempat ini yang Tuhan nggak kasih karunia-karunia. Tadi malam saya diminta share di Bogor tentang fivefold ministry, khususnya the ministry of teaching. Ya, mereka bilang Pak Daniel kan pengajar, jadi bicara soal ini. Fivefold ministry, pelayanan 5 jabatan memang fokusnya kepada leadership ya. Ada orang-orang yang dipercaya Tuhan karena mereka itu 5 jawatan itu equippers. Kan Efesus 4 ayat 11 ya. Berkata ketika dia naik ke sorga dia memberikan karunia-karunia kepada jemaat. Beberapa rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ya. Tadi Pak Arifin bilang kalau nggak, pepatah Cina berkata kalau nggak bisa senyum jangan buka toko. Tapi saya pepatah Surabaya berkata kalau nggak bisa senyum jangan jadi gembala. Coba lihat Pak Roni, senyum terus ya. Ketika tidur aja senyum, makanya Bu Nancy gak bisa tidur karena gara-gara itu saudara. Anyway, Pak Roni pernah ngomong saya, itu dan kamu waktu ngajar di kelasnya ibu-ibu yang di mana itu? Di iNews, itu ibu-ibu bilang itu Pak Daniel kalau ngajar senyum terus. Seneng liatnya, yang gak enak tuh belakangnya katanya, tugasnya banyak. Saya senyum karena saya membayangkan kesukaran yang mereka alami. Enggak, saya enggak begitu ya saudara ya. Oke. Jadi Tuhan kasih.
kepada jemaatnya. Nah, tapi yang 5 itu memang dikatakan untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. So fivefold ministry itu memang enggak semua, tapi sudah bisa ada dalam jawatan itu. Terjemahan yang dipakai untuk fivefold ministry adalah jawatan 5 itu pelayanan itu. Jawatan tuh kayak jawatan kereta api, enggak semua masinis, saudara. Di jawatan kereta api ada yang di bagian kitchen, ada yang di bagian karcis dan lain sebagainya. Anyway, saya tidak sedang bicara itu, tapi maksudnya harta Tuhan kasih semua sama kita. Enggak ada yang Tuhan enggak kasih, saudara. Semua punya kemampuan kok, ya. Makanya tugas kita adalah mengeksplor apa yang Tuhan, harta yang dia sudah taruh. Kalau kita aja nggak tahu bagaimana kita mau menjalankan itu atau mengerjakan itu. Nah karena itu dengan yakin, tentu saja atas dasar firman Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, semua Tuhan kasih kesempatan. Nggak ada yang Tuhan nggak kasih, ya saudara. Lalu kita tahu bagaimana semua harta yang Tuhan taruh itu kita tanggung jawab untuk hal itu. Sebab satu hari kita akan, saudara, mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebab itu jadikanlah hidup kita ini berguna. Ya. Karena itu semua kita yang ada di tempat ini harus punya nama Gunawan katanya. Nama Gunawan itu bagus, lebih bagus daripada hartawan. Ya, hartawan bagus, tapi kalau nggak berguna percuma, saudara. Ya. 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Jadi semua juga punya calling, ya. Calling according, tentu saja sehubungan dengan apa? Yang tadi itu. Calling kita tuh nggak jauh-jauh dari karunia kita. Calling kita tuh nggak jauh-jauh dari bakat yang Tuhan kasih sama kita. Semua berbakat kok, berbakat beneran, bukan berbadan kate, bukan ya. Karena semua berbakat di sini ya, saudara. Nggak ada yang enggak. Tapi ya itu tadi, ada yang bakatnya banyak, ada yang bakatnya nggak terlalu banyak. Tapi bukan soal quality atau quantity-nya, saudara. Tapi tanggung jawabnya untuk mengerjakan. And even kalau saya belajar tentang karunia, saudara yang bertanggung jawab, Tuhan akan tambahkan loh saudara. Ya, Tuhan akan tambahkan. Saya terlahir, saya ini bukan tipe orang panggung, saudara. Saya udah terbiasa aja, jadi kelihatannya kayaknya, soalnya Pak, Bapak bisa sih Pak, Bapak kalau disuruh, Pak kan enak, last minute aja bisa ngomong. Saya tuh udah terlatih, saudara. Saya udah melewati masa penderitaan itu puluhan tahun. Dimana ketika saya, apalagi kalau sama Pak Arifin, Pak Roni pasti tahu tuh. Satu kali saya di Bali, cuman transit sebetulnya. Saya nginep di rumahnya Pak Arifin, malam itu kita lagi makan malam, cuman berdua. Cik Vivi lagi kemana gitu. Saya makan lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba ada yang telepon. Jangan dikasih tahu Pak Arifin ya. Awas loh saudara. Dia lupa. Kalau malam itu ada pertemuan pengerja, itu Roksanur atau mana gitu. Dia telepon. Ya halo, santai. Hah? Oh ya. Oh, ya. Tunggu. Tuh, dia bilang. Aduh aku lupa katanya ada pertemuan. Cepet. Saudara, saya pikir saya nggak ikut. Kamu ngapain? Nah ini salahnya. Saya bilang saya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya jujur. Ya, kalau gitu ikut. Ya udahlah. Ikut saya. Ikut nyantai aja kan saya cuman menyertai aja. Singkat cerita sampai di tempat itu mereka masih makan. Ya ngobrol apa, ya kan. Terus habis itu udah selesai makan, 1 lagu, 2 lagu, Pak Arifin berdiri. Dia mulai, lalu dia bilang, nggak kebetulan hari ini Gembala Surabaya di tempat ini, nanti sharing setelah saya. Nah ini yang jadi masalah saudara. Saya nggak tahu saya mau sharing apa. Saya langsung buka HP, makanya di setiap gembala yang ada di Rock, biasanya HP-nya tuh banyak khotbah saudara. Saya terlatih untuk last minute tiba-tiba, dan kalau Pak Arifin suruh nggak mungkin kita gini. Murka Allah turun. Baik Pak. Tapi anyway, kalau kita lihat ayat ini luar biasa ya saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi ada kasih karunia di dalam setiap panggilan yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Yang telah
Telah artinya apa saudara? Sudah. Dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Coba sadari saudara ayat ini. Maksudnya begini, sebelum segala sesuatu ini ada, sebelum Jakarta ada, sebelum Indonesia ada, sebelum bumi ini ada, sebelum saudara ada, Tuhan sudah menetapkan panggilan atas semua kita yang ada di tempat ini dan Dia mau kita menghidupinya. Makanya tadi Rasul Paulus bilang, semua kita dapat kesempatan yang sama. Kasih senyum yang manis, lihat kiri kanan bilang, jangan lewatkan kesempatan itu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Kesempatan untuk apa saudara? Untuk berdampak. Let us work for the benefits, dibilang. Jadi fokusnya benefits untuk hasil yang baik, untuk keuntungan. Ya. Ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang mencintai keuntungan, bukan kerugian. Ya benar loh saudara. Ya, Mazmur 92 misalkan, ini Mazmur ini satu-satunya Mazmur yang jadi penghiburan buat kita yang gemuk. Ya, jadi saya pernah khotbah ini, habis khotbah ada ibu-ibu datang, aduh Pak baru hari ini. Biasanya hamba-hamba Tuhan suka sindir-sindir kita yang gemuk, disuruh diet lah, suruh olahraga lah. Tapi ayat ini luar biasa dibilang. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Saudara tertanam di bait Tuhan? Tertanam di gereja lokal ini? Amin. Jangan suka pindah-pindah saudara. Ya, karena kalau kita nanam tanaman di rumah kita tiap kali pindah mati dia. Banyak orang Kristen hidup tapi mati. Ya, Kristen zombie yaitu. Tertanam di bait, di pelataran bait Allah. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Fokus Tuhan ke berbuahan, keuntungan tadi itu. Saudara kalau tanam sesuatu di rumah, ibu-ibu tanam tanaman yang bagus, yang mungkin daunnya keren, yang modelnya keren, saudara ingin dapat hasil itu. Pohon bunga, saudara ingin dapat apa? Bunganya, betul enggak? Ya, saudara tanam pohon buah, saudara ingin dapat buahnya. Itu prinsip kerajaan, saudara. Lalu dikatakan menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kenapa kadang-kadang kita takut melayani? Kenapa kadang-kadang kita takut Tuhan pakai hidup kita? Karena kita pikir Dia curang. Karena kita mungkin udah sering dicurangin orang. Dan yang curangin kita di gereja orangnya. Nah kita pikir Tuhan kayak dia. Padahal Tuhan gak pernah curang. Kok diam semua saudara? Tuhan tuh gak pernah curang. Saya pelayanan mulai tahun berapa ya? Tahun 87 saya mulai pelayanan. Sekarang 2024. Kurang lebih berarti 37 tahun. 37 tahun saya melayani Tuhan. Tuhan gak pernah curang sama saya. Jujur saya aja kadang-kadang curang sama Tuhan. Dia gak pernah curang. Percaya. Ya kita belum sempurna ya saudara ya. Tuhan gak pernah khianati saya. Siapa itu yang ngomong? Polikarpus ya. Tahu Polikarpus? Yang ketangkep di, bukan itu ya saudara. Itu udah kasus udah lama banget ya, udah terkubur. Saudara, Polikarpus usia udah 80 tahun karena pengkhianatan ada satu orang percaya akhirnya dia ditangkap. Dan kemudian diancam oleh Imperium Romawi. Komandan yang menangani dia sebetulnya personally hormat sekali dengan dia. Jadi dia bilang, Bapak ini udah tua, saya tahu Bapak orang baik, saya menghormati Bapak. Karena itu udah gini aja Pak, saya gak nuntut Bapak untuk Bapak kemudian teriak gitu. Mengkhianati Tuhan, gak percaya Tuhan. Gini aja Pak, saya ngomong Bapak ngangguk. Yesus bukan Tuhan, Bapak ngangguk, saya lepasin Bapak. Polikarpus gak mau saudara. Itu saya lupa tuh ada berapa percakapan yang mereka lakukan. Polikarpus reject semua tawaran, ya sampai mereka si ini bilang
kan ada yang namanya ikon ya. Kalau dulu tuh ada gambar-gambar ada gambar Yesus. Dia bilang saya ambil gambar ini, ya saya taruh di bawah. Bapak langkahi aja. Buat saya itu udah cukup. Polikarpus tolak. Semua dia tolak, saudara. Tawaran. Karena hukuman untuk Polikarpus adalah dibakar hidup-hidup. Kalau cuman ditembak mati mah gampang, saudara. Hitungan detik itu. Dang, mati. Atau digantung, atau dipotong kepalanya. Dibakar hidup-hidup. Itu killing me softly namanya. Ya. With the fire tapi. Ya. Dia tolak semua. At the end, komandan nanya, why? Lalu Polikarpus bilang, puluhan tahun aku melayani dia. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Hari ini pun saya tidak akan mengecewakan dia. Saya kasih tahu ya, cuman orang yang sudah lahir baru dan alami Tuhan bisa ngomong itu, saudara. Sebab saya curiga banyak orang Kristen hari-hari ini. Ngomong udah bertobat tapi belum lahir baru. Karena pelayanan jalan terus, selingkuh juga jalan terus. Ngeri ya? Iya. Jangan nanya saya di mana Pak, di mana Pak, di mana-mana. Saudara. Ya. Karena itu mari kita bawa hidup kita yang Tuhan ini udah begitu luar biasa. Tadi kan kita nyanyi, Tuhan apa arti hidupku bila kau tidak mati buat aku. Ya. Dan enggak stop sampai di situ, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, dikatakan Alkitab berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusaha. Ternyata Bapak itu pengusaha loh, saudara. Iya, pengusaha kita berusaha untuk dapat apa, saudara? Cuan, untung, dapat buah kan? Ya, makanya dia pengen juga dia dapat buah dari hidup kita. Hidup kita berdampak itu maksudnya. Setiap ranting, nah ini saya nggak pernah lihat ayat sekeras ini, saudara. Karena dia bilang setiap ranting padaku yang tidak. Jadi gini loh, saya waktu baca ayat ini, Tuhan bilang, enggak semua loh yang melekat padaku otomatis berbuah. Aneh ya? Betul nggak, saudara? Setiap ranting padaku yang, kalau ranting kan pasti nancep sama batangnya kan, betul? Betul ya? Gitu. Tapi enggak semua berbuah kata Tuhan. Tetapi ranting yang berbuah dipotongnya dan siap ranting yang berbuah dibersihkannya, yang tidak berbuah dipotongnya, yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah lebih banyak. Jadi jangan pernah berhenti, saudara. Kalau sudah berbuah, lebih lagi berbuah, lebih lagi berbuah. Saya mesti apa Tuhan? Saya apa yang, dan ini yang saya bilang tadi, kalau saudara setia mengerjakan dan melakukan apa yang tadi Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara, talenta, karunia, kemampuan, itu tugas kita. Dan kemudian saudara mengerjakannya. Saudara, saya percaya Tuhan akan tambahkan itu. Percayakan, kalau kita bisa dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percayakan apa? Iya, cuman kan orang biasanya kan pengennya langsung gede gitu. Padahal enggak. Prinsip pertumbuhan itu prinsip kerajaan sorga. Saudara punya anak, kan enggak langsung bekumis, saudara. Iya kan, tiba-tiba bayinya keluar brewokan gitu kan. Enggak, dia baby. Ya, dia growing, dia grow up. Saudara harus pelihara dia, kasih gizi, parenting yang baik, hubungan yang baik, dia akan tumbuh. Dewasa. Dan jadi berkat. Sama, kita juga waktu lahir di dalam kerajaan sorga, kita kan dilahirkan baru. Saya udah selidiki di mana-mana, saudara. Enggak ada konsep kepercayaan apapun di dunia ini yang pakai istilah kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Cuman saudara sama saya. Ya. Kenapa demikian? Ini saya spill dikit, saudara. Saya nggak mau ngomong di sini, datang ke LC, nanti saya ngomong di sana, saudara. Amin, saudaraku. Ya. Nah, kita berdampak bagi siapa? Alkitab bilang startnya itu dari sini, saudara. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Pak, saya pengen jadi misioneri di Uganda. Itu mulia, itu bagus. Ya, tapi nggak usah jauh-jauh, di sini aja dulu. Ya, kata kuncinya itu.
community of faith. Community of faith. Komunitas iman. Komunitas iman tuh bisa di mana aja, bisa apa aja. Persekutuan doa, persekutuan di kantor. Komunitas iman, komsel, di gereja lokal seperti ini, saudara. Bisa di mana aja. Tapi kan di sini dibilang startnya with the people closest to us. Dan orang-orang terdekat kita. Tadi Pak Arifin singgung, salah satunya adalah di dalam keluarga. Dari mana kita membesarkan anak-anak yang baik dan kemudian bisa jadi berguna di masyarakat misalkan. Dari dalam rumah tangga. Ya, sayangnya kan orang Kristen mempercayakan itu kepada guru Rocky, saudara. Kasihan guru Rocky. Gara-gara ikut Rocky anak saya jadi gak rohani, Pak. Rocky gak salah. Yang salah itu saudara. Anak saudara berapa jam sama saudara? Berapa jam di guru Rocky? Ini pesanan, enggak, ini bukan pesanan saudara. Istri saya itu koordinator Rocky Kota di Surabaya. Jadi saya tahu benar kasus-kasus di guru-guru. Ya kalau saya bilang Rocky saudara kayaknya ada yang mandang saya itu apa sih Pak itu. Sekolah minggu tuh maksudnya saudara. Zaman dulu kan namanya Sunday School ya, sekolah minggu. Sekarang namanya di tempat kita Rocky, Royal Kids Church ya. Jadi dari mana anak kita bisa rohani? Bukan karena Rocky-nya keren. Rocky keren tuh iya, pelayanan anak tuh iya saudara, harus bagus, harus ditata dengan baik. Ya, tapi Pak di gereja tetangga, nih videonya Pak saya liatin, aduh kamu gak tahu teknik video aja. Itu pinter-pinternya yang shoot. Anak-anak yang delawat, itu aja yang di shoot, yang main-main sendiri gak pernah di shoot. Dan itu dipublish. Jadi yang lihat, waduh kalau anak saya kesini, aduh dapat lawatan Tuhan. Anak tuh dapat lawatan Tuhan lewat orang tuanya, saudara. Kalau orang tuanya nggak ngalami, gimana anaknya mau alami? Iya, Pak Roni, bapak-bapak di sini yang kami itu bukan cuma saya, kami itu melakukan apa yang diuji kitab Ulangan. Jadi ngajar anak, di mana aja, waktu kamu berbaring, waktu kamu jalan, waktu kamu duduk, waktu kamu lagi makan sama mereka. Waktu saya lagi makan, liburan nih makan, saya tanya mereka, kamu happy gak ada di sini? Happy Pak. Seneng gak? Seneng. Makanannya enak gak? Enak. Kamu tahu gak kamu bisa alami ini karena siapa? Itu waktu mengajar paling baik. Nggak kemudian saya bilang kumpul-kumpul, mari kita buka firman Tuhan. Waktu gitu mereka kan mengalami mereka. Saya bilang ini semua bukan karena Papa. Karena dia, karena Tuhan. Papa juga karena Tuhan. Oh iya paham dia saudara. Ya. Jadi kemudian anak-anak kita tumbuh. Saudara berdampak buat mereka. Start dulu. Makanya kan kalau kita lihat syarat untuk penatua, syarat untuk diaken. Kan start dari keluarga, betul gak saudara? Saya berani berkata begini ya saudara. Saya gak pantas khotbahin saudara hari ini. Kalau saya khotbah gak didengerin anak saya. Atau istri saya. Kenapa saudara diem semua sih? Terlalu dingin ya? Enggak, benar gak saudara? Hah? Kayaknya perkataan saya menyinggung banyak orang nih saudara ya. Benar saudara? Enggak. Saya gak pantas. Saya akan tolak pelayanan yang paroni jadwal kalau saya mesti beresin dulu di dalam. Bukan berarti kita harus sempurna, enggak. Kita belum sempurna. But we know we do our best. Already ya. Roma 12 ayat 4 dan 5 bilang, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Kenapa? Kita mulai dari kawan-kawan kita seiman, community yang closest, yang dekat dengan kita. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi kita semua ini punya karunia beda-beda, punya kemampuan beda-beda, punya urapan beda-beda. Maksudnya apa?
Supaya tidak saling menonjolkan satu terhadap yang lain. Ada yang diberikan Tuhan, Roma 12 itu karunia motivasi namanya. Karunia itu komplit sudah dalam Alkitab. Karunia Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga-tiganya ada itu. Roma 12 itu karunia Bapa, motivational gift dibilang. Efesus 4 itu karunia Putra, fivefold ministry. Roma 12 itu karunia Roh. Semua kita ada di situ. Tapi enggak semua dapat semua. Yang perfect itu cuma satu, Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita semua terbagi-bagi. Masing-masing kita dapat beberapa karunia yang ada. Gunanya untuk apa? Firman Tuhan berkata supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara perlu saya perlu saudara. Pasti itu, saudara. Saya enggak semua-semuanya jago. Ya. Ada saudara yang kemarin di Surabaya ada satu case yang saya harus bantu salah satu jemaat kita yang dia sedang ada masalah keuangan. Pada awal-awalnya dia konseling dengan saya coba bimbing dia, bina dia. At the end saya menyadari bahwa untuk case yang ada pada dia dan terjadi pada dia, saya udah gak sanggup lagi. Saya perlu seseorang yang lebih hebat dari saya. Ya. Dan lewat salah seorang keluarga kemudian saya kenal seseorang yang dia memang dia menguasai, saudara, cara bagaimana supaya bisa terlepas dari utang. Jadi dia nanya, utang kamu berapa? 2M. Oke, saya tutup 2M. Enggak, bukan itu caranya. Ya, meskipun banyak orang Kristen tuh sembayangnya kalau sama Tuhan tuh kayak gitu. Betul gak, saudara? Ya, Tuhan kirim seseorang supaya ini utang bisa ditutup. Enak aja. Saudara yang utang, orang lain yang suruh nutup. Enggak, ya. Tapi dia bimbing satu-satu, dia bina satu-satu. Dia ngerti betul. Dia bilang kok orang kalau utang tuh biasanya yang paling parah tuh yang ada yang nggak bisa ditolong, dia bilang. Saya tanya, masa ada yang nggak bisa ditolong? Even Tuhan nggak bisa nolong. Itu yang kayak apa? Yang sombong. Loh ada loh saudara, utangnya udah banyak sekali, dia udah parah. Kalau istilah dalam bahasa Ibrani itu jembret, meletet, melet tuh. Tahu saudara? Dia masih sombong. Susah ditolong yang kayak begini. Tapi untungnya jemaat kita ini saya doa juga untuk dia. Awalnya dia agak sedikit resistance ya. Tapi dia lembut caranya, dia ngomong baik. Aduh saya dengerin dia. Saya sama istri saya, kita belajar ini. Saya dengerin dia caranya, dia tackle-nya gimana, dia ngomong kayak apa. Dia simple saudara. Dia bilang, kalau yang ini aku nggak bisa, uang ini nggak bisa. Dia bilang gini, ya kalau uang ini nggak bisa berarti ada budget lain yang mesti dikorbankan. Misalkan, nggak bisa kamu semua mau, orang duitnya nggak ada. Simple kan saudara, betul nggak? Ini saya curiga nih saudara, diam semua nih saya curiga loh saudara. Kita altar kalau habis ini ya. Loh ya benar. Dan at the end, ya ada solusi baik lah, sekalipun ini masih ongoing ya saudara ya. Tapi saya senang waktu itu. Karena dia bisa, lihat bagaimana masing-masing orang punya karunia. Saya masih ingat dulu ketika saya dengerin Miles ya. Dia bilang setiap orang itu adalah pemimpin sesuai dengan karunianya. Betul gak saudara ya? Saya ngajar firman Tuhan, saya pemimpin buat saudara. But the end mungkin saudara ada yang jago, let's say misalkan nutrition ya. Wah bagaimana kita bisa makan yang enak, tapi sehat. Kita suka itu kan? Betul gak saudara? Coba saudara pilih, makan gak enak, sehat, makan enak gak sehat, makan gak enak gak sehat, itu sampah ya saudara ya. Tapi yang kita paling senang tuh makan enak, tapi apa? Sehat, mimpi. Enggak ya. Tapi maksudnya begini, itu coba bayangkan, kalau ada orang urapan khusus di situ kan keren kan, betul gak saudara? Iya kan? Iya salah satu roti yang saya paling suka itu orang Indonesia bilangnya croissant. Tapi croissant. Sebutan aslinya. I love croissant. Dan tadi pagi saya baru makan croissant coklat. Waduh, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Sama flat white. Tapi saya tahu, untung istri saya nggak nanya, kamu makan apa? Nah itu untungnya kalau pelayanan istri nggak ikut. Ya. Coba bayangkan kalau misalkan ada orang yang punya talent yang dia bisa bikin
coklat croissant, tapi rendah kalori dan sehat walafiat. How blessed we are. Nangkap saudara maksudnya? Ya, masing-masing punya karunia beda-beda. Kalau kita saling melengkapi. Kemarin saya on the way ke sini, satu pesawat dengan ada 2 anak muda, dua-duanya hamba Tuhan. Yang satu persis duduk sebelah saya, kita ngobrol, ya sharing. Dia nanya sama saya tentang leadership, tentang apa. Lalu terakhir dia bilang gini, kok dia bukan di Roh, dia di gerejanya Budi ya. Dia bilang kok kalau di kota ini ya kita bisa kayak gini tuh betapa luar biasanya ya, gereja tuh akan solid. Gereja gak saling makan satu dengan yang lain, gak saling mengkhianati satu, tidak saling mencuri satu dengan yang lain. Di Jakarta gak ada, Surabaya, ya, Jakarta gak ada ngaku maksudnya ya, saudara ya. Kita seorang anggota, 1 Petrus 3, 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua baca sama-sama 1, 2, 3. Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Apa panggilan kita? Jadi berkat. Dan kalau kita hidup sesuai kita fulfilled this calling, you are blessed. Hidup itu cuma 2, kalau enggak bless, blast. Saudara pilih mana? Bless kan, betul enggak? Iya, marilah kita jadi berkat satu terhadap yang lain. We need you, you need me. Ya, saudara. The last but not least. Tadi dibilang startnya dari apa? Dari people yang closest to us. Kalau kita bisa lakukan ini, saya percaya kemudian this is the last ya. Dibilang for the benefit of all. Maka kita akan jadi berkat bagi siapa saja yang hidupnya mungkin bersentuhan dengan kita. Di mana Tuhan taruh kita? Di mana Tuhan tempatkan kita? Masing-masing saudara Tuhan, orang di luar sana nggak bisa lihat Yesus, apalagi lihat Tuhan. Ya, ada seorang, menurut saya sih dia ateis ya saudara, tapi dia bilang saya nggak mau pakai istilah ateis lah, saya agnostik aja katanya. Tahu agnostik? Ya, agnostik itu martabak tapi nggak pakai telur. Ya, agnostik. Jadi orang agnostik tuh gini, kalau mau dibilang Tuhan nggak ada juga kayaknya ada, tapi dibilang ada juga kayaknya nggak ada. Itu agnostik. Jadi bingung sendiri maksudnya. Ya, dia bilang saya memilih agnostik aja deh. Naik dikit dari itu dibilang agnostik yang berpengharapan, itu sedikit di atasnya. Tapi nggak percaya juga pada intinya gitu. Lalu dia bilang gini, di dalam sebuah podcast yang wawancara dia bilang, gimana sih caranya lu bisa percaya tuh sama yang, ya maksudnya agama-agama gitu. Ya ini kan pada intinya juga bicara tentang Tuhan dia bilang. Lalu dia bilang kayak begini, saudara. Kalau ngomong Tuhan, hadirkan tuh Tuhan di sini tuh, gua percaya. Hadirkan, Tuhan hadir tuh di sini tuh, saya percaya. Saya pertama mikir, saya rada kesel juga, saya gila sombong banget nih anak nih. Kalau Tuhan hadir lu mati. Lu pikir lu siapa? Betul gak saudara? Tapi saya dengar podcast itu saya matiin, saya diam. Tapi kemudian Tuhan bilang, kamu tahu gak kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin dia berhadapan dengan banyak orang yang punya label anak Tuhan, tapi gak menghadirkan Tuhan. Come on saudara. Banyak loh orang-orang yang hanya dia aja yang berani ngomong. Yang gak berani ngomong juga banyak. Ya, yang sekarang lagi mempertanyakan atau bertanya-tanya tentang Tuhan. Dari mana mereka dapat jawaban? Dari kita semua, benar gak saudara? Ketika kita hidup, menghadirkan kerajaannya, hidup dengan budaya kerajaan, dengan nilai kerajaan, dan karakter kerajaan, sang raja hadir. Iya kan? Kingdom theology kan gitu saudara. Makanya kan Yesus bilang, repent for the kingdom of God is at hand. Ketika kemudian kita hidup dalam pertobatan yang sejati, kita mengalami kelahiran baru. Kata kelahiran baru tuh di Alkitab gak banyak. Cuman beberapa aja. Ya, Petrus ada ngomong tentang kelahiran baru. Dan kelahiran baru selalu berkaitan dengan benih ilahi. Nah kalau ngomong benih itu ngomong DNA. Anaknya Pak Roni sama Bu Nancy, enggak mungkin beda jauh.
Anaknya lahir saudara bilang, gila anaknya Pak Roni cakep banget, kayak Brad Pitt modelnya. Nggak mungkin anaknya Pak Roni kayak Brad Pitt. Sekalipun Brad Pitt ganteng, tapi Pak Roni ganteng juga kan. Nggak mungkin dong, pasti anaknya Pak Roni mirip sama Pak Roni atau Bu Nancy. Ya anak saya, itu orang seringkali ada yang ngomong gini, contoh anak saya yang pertama ya. Ada yang bilang ini, Terence ini mirip sekali sama Koden. Orang lihat pasti udah tahu, ini pasti anaknya Koden. Ada lagi yang bilang, enggak, Terence nggak mirip sama sekali sama Koden. Terence itu mirip sama Cilisa katanya. Saya bilang, kalian kenapa berantem? Orang itu produknya kita. Itu produk kita bersama, itu kerjasama. Karena itu ada yang bilang kayak saya, ada yang bilang kayak dia. Karena DNA kita berdua, tapi yang jelas semuanya mirip kita. Saudara kalau punya DNA-nya sang raja, otomatis saudara mirip dia. Karena saudara punya DNA-nya sorgawi, saudara punya DNA-nya kerajaan sorga. Saudara dilahirkan baru, dapat benih ilahi baru. Gini ya saudara, jangan salah paham ya. Ini bukan soal sekali selamat tetap selamat, enggak. Saudara pernah baca enggak doanya Tuhan Yesus di Yohanes 17 ya? Yesus bilang gini, mereka yang jadi milikku, tidak ada yang bisa rebut mereka karena mereka milikku. Mereka milikku itu syaratnya apa? Lahir baru. Karena ketika kita lahir baru, DNA kita baru. Kita nggak DNA duniawi ini DNA kerajaan sorga, DNA sang raja. Otomatis kalau kita lahir di satu tempat dengan DNA yang ada, kita akan hidup dengan budaya itu. Halo? Benar nggak saudara? Jadi kalau saudara lahir baru, saudara ini bukan soal selamat nggak selamat ya saudara ya. Saudara jadi milik Tuhan, saudara mau kemana coba? Pemazmur bilang, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari, mendaki ke langit. Maksudnya gini, dimanapun kita bersama-sama dengan Dia. Bisa murtad nggak kita saudara? Saudara mulai ragu kan? Coba tanyakan pada diri saudara, saudara udah lahir baru belum? Ada yang nanya saya, Pak aneh ya Pak ya. Ini hamba Tuhan, pendeta. Kalau pendeta pasti punya gereja. Gerejanya nggak cuma satu, banyak. Tapi jujur Pak, saya tahu sendiri, ini bukan hoax. Dia selingkuh loh Pak. Pendapat Bapak gimana? Saya gampang aja jawabnya, dia belum lahir baru. DNA-nya bukan sorgawi. Bagaimana anaknya Pak Roni, kalau dites, DNA-nya bukan Pak Roni, kemungkinannya cuma 2. Bukan, 1 kemungkinannya. Dia bukan anaknya Pak Roni. Kalau dia anaknya Pak Roni, dites, pasti ada DNA-nya Pak Roni. Gini aja kok bingung kita. Berabad-abad gereja diskusi, keselamatan bisa hilang nggak? Kalau kita lahir baru, ada benih ilahi. Kita jadi miliknya Tuhan Yesus. Ya otomatis kita akan terus bersama dengan Dia. Ada hamba Tuhan yang lari dari Tuhan 7 apa 9 tahun itu. Balik tuh saudara. Balik. Dia bilang gini sama saya, ini kan udah dewasa semua ya. Jangan mikir yang macam-macam. Dia bilang gini sama saya, Dan lu tahu nggak? Gua lagi main cewek, gua nggak menikmati sama sekali. Kenapa? Ada masalah? Enggak, semuanya normal. Tapi gua nggak menikmati. Teman gua, aduh dia seneng happy banget. Gua nggak menikmati. Kenapa nggak menikmati? Kayak gini loh, dia bilang kayak gini loh. Yang saya heran dia bertahun-tahun kok tahan kayak gitu ya. Ya, dia bilang gini, kayak gini loh. Gua sama cewek tuh, itu kayak ada sepasang mata ngeliatin gua. Masa enak coba. Lagi momen intim begitu ada orang yang ngeliatin, masa enak. Saya nggak tahu saudara, saya aja nggak enak. Pak Roni enak nggak? Enggak, itu kan very personal, betul nggak? Very private. Dia bilang kayak ada sepasang mata, liatin kayak ada CCTV sorga gitu di situ. Pada akhirnya dia nggak tahan. Gua mabok, setir mobil pulang dari klub malam.
Dia nggak sadar, pagi-pagi dia tidur di mobilnya. Di mana? Di rumahnya lagi parkir dengan rapi. Kamu pikir siapa yang lakukan itu? Dia bertobat, saudara. Nah tahan, dia bertobat, balik sama Tuhan. Saya nggak bilang lalu kemudian saudara bilang, haleluya. Berarti saya bisa begitu dong, coba-coba. Jangan aneh-aneh ya saudara ya. Hah? Enggak. Nah saya mau tutup dengan ini kembali ke laptop ya saudara. Jadi bagaimana hidup kita at the end ya, jadi dampak buat semua orang. Next. Ini Kejadian pasal 12 ayat 2 dan saudara tahu ini ya, ini Abrahamic Covenant. Abraham bapak leluhur kita, Tuhan janji sama Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang berkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Baca sama-sama bagian yang terakhir, 1, 2, 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di atas muka bumi, olehmu semua kaum. Apakah ini berlaku hanya untuk Israel? Tidak, saudara. Tapi untuk kita semua di tempat ini. Amin. Ayat yang terakhir, Amsal 10 ayat 7. Yuk bangkit berdiri saudara. Kita baca sama-sama ayat ini. Alkitab berkata 1, 2, 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi, ini yang saya bilang tadi saudara. Kenangan aja. Orang mikir aja tentang saudara. Udah jadi berkat. Ya orang mikir aja, aduh. Bapak itu, ibu itu, kakak itu. Hebat ya. Aduh, nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Dan saya kasih tahu saudara, ini tidak eksklusif hanya untuk beberapa orang tertentu. Tetapi setiap kita, Alkitab berkata, diberikan apa tadi saudara? Chance. Diberikan kesempatan. Bisakah kita melakukan? Bisa. Kenapa? Sebab kepada kita dipercayakan harta daripada sang raja. Dan kemana arahnya Tuhan mau kayak apa? Ya hidup berdampak, hidup jadi berkat. Pakai semua talenta, karunia, kemampuan. Apa tugas saudara? Temukan karunianya, pakai, tumbuh kembangkan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Saudara.